Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan dua rekan saya, yaitu Lailatul Faiza dengan NIM 065 dan Ana Nafika Nurjaya dengan NIM 381, serta saya sendiri Julian Pramawati dengan NIM 386. Di sini kami ingin menyampaikan tentang tugas satu, yakni planning untuk membangun kantor hukum. Oke, jadi di sini yang pertama ada mengembangkan rencana bisnis. Di situ ada dua tahapan tentang membuat rencana bisnis terperinci serta buat ringkasan eksekutif. Nah, yang pertama buat rencana bisnis yang terperinci agar kita dapat mengetahui keunggulan kompetitif perusahaan yang akan kita bangun. Kemudian rencanakan keuangan serta strategi pemasaran yang jelas agar nantinya visi yang kita miliki dalam perusahaan juga jelas terkait rencana untuk masa depan. Yang kedua, buat ringkasan eksekutif. Dari rencana yang merinci lokasi, fokuskan praktiknya serta tujuan dan sasarannya. Kemudian mengidentifikasi anggaran awal dan anggaran bulanan. Tak hanya itu, kita juga harus teliti terkait pasar klien, potensial, dan modal yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perusahaan selama 3 bulan pertama. Yang kedua, ada pilih area praktik. Dengan cara mengidentifikasi bidang hukum yang ingin kita praktikkan, kemudian memilih area praktik yang jelas seperti kepailitan atau hukum keluarga. Hal ini bertujuan membantu kita dalam membangun kredibilitas secara lebih cepat dan lebih banyak jaringan. Dan yang ketiga, memberi nama kantor hukum. Kalau hal ini boleh memilih nama hukum perusahaan berdasarkan keahlian kita, jadi terserah kita mau pilih apa atau mau buat nama hukum dengan apa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat yaitu bentuk entitas, yaitu tinggal bagaimana kita menjalankan dan mengelola perusahaan yang kemudian mengatur struktur organisasinya. Entitas ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati ketika memilih dalam proses bisnis. Dengan memilih entitas yang tepat, maka dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya yang kelima, pilih lokasi, yaitu memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita, mencari lokasi yang memungkinkan kami mengumpulkan sumber daya dengan mudah dan menghemat biaya. Selanjutnya yang keenam, dapatkan perabot kantor, peralatan, dan perlengkapan. Di dalam kantor, kita perlu menyiapkan perabot kantor, perlengkapan, dan peralatan seperti printer, komputer, telepon, bisnis khusus, arsip, perabot kantor, perabot untuk area resepsionis, dan perabot staf dan lain-lain. Selanjutnya akan Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni dengan membangun jaringan. Nah, di sini kita harus memiliki cara untuk menarik klien baru serta membangun jaringan rujukan yang kuat, yakni dengan cara bekerja keras untuk membina hubungan dengan pengacara di daerah tersebut dan mencari peluang untuk lebih banyak pekerjaan rujukan. Selanjutnya, bekerja sama dengan organisasi lokal, bergabung dengan pengacara lain yang bertujuan untuk membangun jaringan, serta mengembangkan jaringan. Hal ini juga dapat menambah pengalaman. Selanjutnya dengan membangun situs web. Situs web bisnis berfungsi sebagai titik referensi pertama bagi orang yang ingin memeriksa kredibilitas perusahaan. Dengan yang terakhir yakni merencanakan keuangan. Untuk mengatur aspek keuangan dalam menjalankan kantor hukum yakni dengan 5 cara. Dengan cara membuka rekening bank terpisah untuk kantor hukum guna menyetor pembayaran dari klien dan membayar pengeluaran Anda. Yang kedua, menyisihkan uang untuk pajak, biaya pendaftaran bisnis, dan biaya lisensi lainnya. Teliti dalam berbagai kewajiban pajak, penghasilan kantor, dan kapan kewajiban ini jatuh tempo. Pastikan telah mengalokasikan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban ini. Yang ketiga, dengan menentukan biaya pemasaran dan periklanan yang akan digunakan seperti kartu nama, website, brosur, dan pengumuman. Dengan yang keempat, mendaftarkan asuransi seperti kewajiban profesional, kompensasi pekerjaan, properti, dan asuransi kecelakaan. Dan yang terakhir, yakni menetapkan bagaimana transaksi klien Anda serta memperhitungkan kompensasi karyawan. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.